Al-Habib Syekhon bin Mustafa Al-Bahar, itulah nama yang sebenarnya, Wan Sehan. Dan itulah sikap dan tingkah lakunya, kadang nyeleneh dan tak bisa dipahami oleh pikiran manusia biasa, dan hanya diam dan hanya mengikuti kehendak hatinya saja. Namun tetapi dimanapun kehadirannya di suatu tempat, pasti ada yang dia inginkan, dan kadang ada suatu masalah di tempat yang dia tuju, dan itu sering sekali aku memahaminya saat aku berjalan mengikutinya. Pernah di tengah malam Wan Sehan memanggilku, "Wan, Wan, ambil jala dan ember, Wan," perintah Wan Sehan padaku. "Iya ya Bib," jawabku malam itu. Dan jala dan ember sudah terbawa olehku. Lalu Wan Sehan mengajak jalan ke arah timur, dan padahal malam itu sekitar jam 24.00 tengah malam, dan aku ikuti terus dan menelusuri sawah-sawah malam itu, tapi lewat tanggul-tanggul sawah, dan sangat jauh sekali perjalanan itu. Dan di kejauhan nampak lampu-lampu listrik, dan menuju ke arah lampu-lampu tersebut, dan akhirnya sampai juga ke tempat lampu-lampu itu, dan ternyata ada empang tempat pemancingan. Dan aku lihat ada beberapa orang yang sedang mancing di tempat itu dengan menghadap ke barat. Dan tiba-tiba Wan Sehan berkata, "Wan, Wan, sini Wan jalannya," pinta Wan Sehan padaku. "Iya Bib," jawabku. Dan jala sudah dibawanya. Seketika itu juga jala dilempar di empang pemancingan. Dan ketika itu juga pemancing pada berdiri semuanya, mungkin kaget atau gimana, namun tetapi diam saja dan malah menontonnya. Begitu juga pemilik empang hanya geleng-geleng kepala dan sambil berjalan ke arah Wan Sehan dan aku. Pemilik empang diam saja dan malah ikut melihatnya. Dan terpaksa aku bilang pada pemilik empang, "Mohon maaf Wan Sehan ya Bang," pintaku. "Iya ya, tidak apa-apa, dan aku malah senang," jawab pemilik empang. Pikirku aneh saat itu, pemilik empang tidak marah, tapi malah senang jawabnya. Dan sambil aku bantuin Wan Sehan ambil ikan-ikannya, alhamdulillah dapat satu ember ikan-ikan besar-besarnya, dan bahkan tidak ada yang kecil ikannya. Dan jala sudah dibawa Wan Sehan. Dia berkata padaku, "Nih Wan jalannya," katanya. "Iya Bib," jawabku. Dan jala sudah kubawa, dan sambil menenteng ember tiba-tiba Wan Sehan memungut sampah-sampah di sekitar empang, dan dibuang semuanya di empang, dan sambil berkata, "Biar ikannya banyak Wan, biar ikannya banyak Wan." Begitu ucapannya, yang ku dengar selalu 2 kali ucapannya. Dan sampah sudah terbuang, selanjutnya Wan Sehan jalan dan mengajakku pulang. Dan tanpa aku rasakan lelah, sampai rumah terdengar azan subuh. Dan sambil aku berkata pada Wan Sehan, "Mau diapakan ini Bib ikannya?" Dan aneh, ternyata Wan Sehan sudah tak ada. Dengan cepatnya Wan Sehan perginya, hanya sekejap mata. Tapi aku tak aneh lagi, karena sering sekali aku ditinggal begitu saja. Nah, inilah dikit kisah pengalamanku saat aku mengikuti Wan Sehan, dan masih banyak kisah-kisah yang aneh-aneh berjalan di kisahku, dan aku belajar untuk memahaminya, apa yang dilakukan Wan Sehan, dan aku sangat mengerti dan bersyukur hingga alhamdulillah mendapat berkah-berkahnya hingga sekarang. Meskipun sudah 15 tahun tak bertemu lagi, namun tetapi alhamdulillah aku sebut namanya, aku memimpikannya apabila aku rindu pada Wan Sehan.